Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Imah Firoh, NPM 191110078. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas materi tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira gimana ya cara meningkatkan motivasi belajar itu? Dan kira-kira apa sih motivasi dalam belajar itu? Mari kita simak. Yang pertama, ada pengertian motivasi belajar menurut para ahli. Menurut Frederick J.M.C. Donald dalam bukunya pada tahun 2004, halaman 39, motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Kemudian Abraham Maslow dan Haji Nassar 2004 pada halaman 42, motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Kemudian ada menurut Soeharto dan kawan-kawan dalam bukunya pada tahun 2003 halaman 110, beliau mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan agar mencapai tujuan. Yang kedua, ada jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan keinginan dan kemauan siswa untuk belajar yang betul-betul berasal dari dalam diri siswa. Kemudian dalam diri siswa ini sudah mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya apa itu belajar. Siswa mengetahui apa yang hendak dicapai jika bersemangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan dorongan kemauan dan keinginan siswa untuk belajar yang berasal dari pihak luar. Suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan merupakan faktor luar yang mampu mendorong motivasi siswa untuk belajar. Kemudian yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Darsono dan kawan-kawan. Yang pertama, ada cita-cita atau aspirasi. Cita-cita atau aspirasi ini suatu target yang ingin dicapai. Penentu target ini tidak sama bagi semua siswa. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi siswa. Yang kedua, ada kemampuan. Dalam belajar dibutuhkan kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya kecerdasan, pengamatan, perhatian, dan daya pikir analisa. Yang ketiga, ada kondisi. Kondisi peserta didik meliputi kondisi fisik atau kesehatan dan kondisi psikologi, misalnya emosi. Kondisi ini terkadang mengganggu aktivitas siswa dalam sekolah. Misalnya saja ketika siswa yang kurang sehat motivasi belajarnya akan berbeda jika dalam keadaan sehat. Kemudian yang keempat, ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan siswa meliputi kondisi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, ada unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang kuat, kadang lemah, bahkan kadang hilang sama sekali, khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional, misalnya emosi siswa, gairah belajar, situasi belajar, dan situasi dalam keluarga. Kemudian yang terakhir, ada cara guru mengajar. Cara yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang guru mempersiapkan diri sebelum mengajar. Kemudian ada ketetapan waktu, materi yang disampaikan, keakraban dengan siswa, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, ada siswa mulai mengerjakan tugas-tugas sekolah tepat waktu dan berusaha menyelesaikannya secara baik dan dikerjakan oleh diri sendiri atau dibahas dengan kelompok. Yang kedua, ada tetap belajar di kelas seperti membaca buku, diskusi, meskipun guru itu tidak ada di kelas. Yang ketiga, ada selalu sibuk melakukan
apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan sarana yang ada di kelas. Yang keempat, ada mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan guru dan siswa lainnya. Kemudian yang kelima, ada mempunyai interaksi yang harmonis dengan guru-guru. Kemudian yang keenam, ada berani mengungkapkan pendapat di ruangan kelas. Nah, yang selanjutnya ini bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar? Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar bisa dengan menerapkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kemudian, yang kedua ada menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Cara selanjutnya adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berorientasi. Bagi siswa yang berani menjawab, baik benar atau salah, akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada memanfaatkan media seoptimal mungkin. Memanfaatkan media sebagai salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada menciptakan kompetensi. Kompetensi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran bisa menimbulkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetensi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Kemudian yang selanjutnya ada mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian menyampaikan motivasi secara langsung. Salah satu cara meningkatkan motivasi siswa ini dengan memberinya motivasi pada poin-poin sebelumnya. Motivasi yang diberikan adalah motivasi tidak langsung. Kemudian memberi siswa motivasi secara langsung dengan cara menceritakan kisah sukses atau tokoh-tokoh yang terkenal lainnya. Kemudian dermawan akan pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.